Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Katerina dengan NIM 213304010168. Saya dari kelas reguler A, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Metodologi Perkembangan Sistem Informasi. Dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Dr. Khotua Samosir, MSI. Pengertian metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pada perkembangannya, proses-proses standar yang dituangkan dalam satu mode yang dikenal dengan nama System Development Life Cycle atau SDLC, yang merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan usaha, analisis, dan desain. Tahapan pengembangan sistem informasi sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem. Tahap analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu A. Analisis pendahuluan. Dalam analisis pendahuluan sistem ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem membuat worksheet atau checksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. B. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang C, pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem. Yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama atau jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu. Yang D, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan berdasarkan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi tentang penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Yang kedua, desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang ketiga, implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Dalam tahap implementasi sistem, analis sistem membuat dokumen tersebut yang
disebut laporan final implementasi sistem. Laporan ini berisi dua bagian, rencana implementasi sistem dan hasil implementasi sistem. Pendekatan konversi yang digunakan analis sistem dalam mengkonversi sistem lama dengan sistem baru adalah langsung, paralel, modular atau pilot project, dan phase-in. Persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, konversi sistem. Perubahan sistem lama ke sistem baru memerlukan pendekatan konversi tertentu. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan yang dilakukan yang digunakan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru, yaitu konversi langsung, paralel, pendekatan modular, dan phase-in. Konversi langsung adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem lama. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama selama jangka waktu tertentu. Konversi modular, sering disebut pendekatan pilot project, adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara bagian-bagian. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagikan organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar. Laporan final desain sistem secara garis besar dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagian alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagian alir data atau data flow diagram dan bagian alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagian alir data dan bagian alir dokumen, analis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Bagian alir data. Bagian alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagian alir data antara lain. Seperti pada gambar, ada proses pengolahan data. Ada aliran material, dan aliran data. Penghubung halaman sama halaman lain. Tempat penyimpanan data atau arsip. Sumber atau tujuan data. Masukan atau keluaran. Ditunjukkan oleh garis alir. Bagian alir dokumen. Bagian alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagian alir dokumen antara lain. Simbol. Nama simbol dokumen. Uraian. Untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadi suatu transaksi. Contohnya, faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas, keluar atau masuk, dan lain-lain. Nama simbol, dokumen, dan tembusannya. Untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembaran dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Berbagai dokumen. Untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan dalam satu paket. Catatan. Untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contohnya, jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Seperti pada gambar, ada gambar lingkaran. Namanya penghubung pada halaman yang sama. Untuk menggambarkan bagian alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang di bawahnya berfungsi
akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Yang ketiga, awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama, yang bernomor seperti yang tercantum dalam simbol tersebut. Penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi, diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Kegiatan manual. Untuk menggambarkan kegiatan manual, contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Keterangan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Arsip sementara. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya, dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen, digunakan simbol A menurut abjad, N menurut urut, dan T menurut tanggal. Arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Online komputer proses. Menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Keying atau typing verifying. Menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Pita magnetik. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Online storage. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Keputusan. Menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis dalam simbol. Garis alir. Menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika ke arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Pertemuan garis alir digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Mulai atau berakhir, untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak diperlukan digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke dalam sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak diperlukan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar ke sistem yang digambar dalam bagan alir. Sekian dan demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya pada pertemuan ketiga yang berjudul hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Terima kasih.